جسدي وروحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تنشر الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغاية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. ولحم فم الصائم أطيب من ريح المسك. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama terus meningkatkan nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berbekal takwa inilah kita akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang mendapatkan keberuntungan baik di dunia dan di akhirat kelak. Hadirin jamaah salat Jumat berkat Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di sebuah bulan yang mulia. Bulan yang merupakan bulan yang penuh keagungan, bulan yang penuh keberkahan. Syahrul azim wa syahrul mubarak, bulan yang agung dan bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih pahala yang setinggi-tingginya. Karena di bulan inilah a'maluhum mudha'afah, amal-amal manusia dibalas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Wa du'a'uhum mustajabah, doa-doa kita diijabah. Wa dhunubuhum maghfurah, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bulan Ramadan disebut sebagai Sayyidus Syuhur, panglima daripada bulan-bulan yang lain. Karena memang Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa, yang sangat teristimewa. Bisa dikatakan bulan ini adalah bulan keemasan, bulan untuk mencapai berkah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang seluas-luasnya.
Hadirin Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan inilah kita sebagai hamba-hamba yang beriman diwajibkan untuk berpuasa dengan harapan agar kita terus meningkat nilai iman dan takwa kita. Maka puasa sangat diwajibkan, dan diwajibkannya puasa bukan pada umat Rasulullah tapi juga umat-umat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan puasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan terhadap umat-umat sebelumnya, agar kalian menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, puasa dalam pandangan atau perspektif hadis-hadis atau sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa. Yang pertama, puasa mempunyai fungsi untuk mengendalikan hawa nafsu, untuk mengendalikan diri. Sebagaimana baginda Rasul telah bersabda, ya ma'syarus sabar, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, apabila kalian telah mampu untuk membayar mahar, falyatazawwaj, maka hendaklah engkau segera menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena dengan berpuasa itu maka akan bisa meredam pandanganmu dan menjaga kehormatanmu. Fa illam yastati minkum, jika kalian belum mendapatkan kemampuan untuk membayar mahar, maka hendaknya fa'alaikum bisawm, hendaknya engkau berpuasa. Kenapa? Fa innahu wijarun, karena dengan berpuasa itulah akan bisa membentengi dirimu dari perbuatan-perbuatan yang keji. Maka puasa mempunyai fungsi untuk mengendalikan diri. Yang kedua, puasa bisa menyehatkan badan. Kata Nabi, sumu tasihu, berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat, sehat jasmani, sehat rohani. Hanya dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an mengatakan wa fil an'ami la'ibrah, dan sesungguhnya di dalam hewan itu ada sebuah pembelajaran. Terkait dengan puasa, maka seekor ular apabila dia ingin menjadikan dirinya sehat, maka ular itu pun akan berpuasa. Dia tidak makan, dia tidak minum berhari-hari. Lalu dengan puasanya itu, maka kemudian badannya menjadi sehat, menjadi langsing, bahkan sisik-sisik kulitnya menjadi mudah kembali, sehingga ular itu ketika berjalan kelihatan indah dipandang mata. Kemudian juga ular termasuk binatang yang rakus, dia memakan apa saja, sehingga kemudian membuat perutnya menjadi buncit. Namun kemudian ular ini ternyata kemudian juga berpuasa.
dia suatu ketika tidak makan, tidak minum berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, lalu kemudian dengan tidak makan dan tidak minumnya itu menjadikan proses ulat itu menjadi kepompong. Dari kepompong ini lalu kemudian ulat itu menjelma menjadi kupu-kupu, dan kupu-kupu itu kemudian berwarna-warni. Bisa kita lihat ketika terbang menunjukkan keindahan warna-warnanya. Ini sebuah pembelajaran bagi kita bahwa seseorang ketika berpuasa itu akan menjadikan jiwanya menjadi orang yang sangat baik, menjadi orang yang berakhlakul karimah, menjadi orang yang punya akhlak yang agung. Karena apa? Karena dia tidak makan dan minum dalam seharian, maka dalam pencernaan perutnya terjadi sirkulasi yang begitu luar biasa, lalu kemudian membuat badannya menjadi sehat. Ini karena berkah daripada puasa. Kemudian yang ketiga, kata baginda Rasul bahwa puasa ini satu amalan yang akan memberikan syafaat kepada pelakunya, termasuk juga Al-Quranul Karim. Dan di bulan ini, bulan Ramadan ini, di samping menjadi syahrul siyam, juga menjadi syahrul Quran, bulan yang diwajibkan kita berpuasa. Dan di bulan ini pula diturunkannya kitab suci Al-Quran. Maka kata Nabi, as-sawmu wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat pada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Wa yaqulu as-sawm, maka puasa itu nanti akan berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi manaqtuhu ta'am wasyahawat. Wahai Tuhanku, akulah yang membuat hamba ini tidak mau makan dan dia mau mengendalikan keinginannya, mengendalikan syahwatnya di waktu siang. Fasyafi'ni fihi, maka izinkan aku ya Allah untuk aku memberikan syafaat kepadanya. Puasa akan memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa. Wa yaqulul Quran, dan Al-Quran berkata, ya Rabbi manaqtuhun naum bil lail. Akulah Al-Quran yang membuat hamba-Mu ini ya Allah, dia tidak tidur malam, dia selalu membacaku. Fasyafi'ni, maka izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Maka kemudian fayusyafa'ani, puasa dan Al-Quran diberikan otoritas oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa dan kepada orang yang membaca Al-Quran. Syafaat yang artinya adalah memberikan pembelaan, memberikan pertolongan, diselamatkannya seorang hamba dari siksa api neraka, kemudian dipindah menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian puasa, orang yang berpuasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Sungguh sangat luar biasa ketika seorang hamba dosa-dosanya dilebur oleh Allah, dimaafkan, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi bersabda, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah terlewat. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa agung rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang menjalankan puasa penuh dengan keimanan dan demi mencari ridha Allah, diampuni dosa-dosanya. Seseorang yang diampuni dosa-dosanya, maka dia berhak mendapatkan tiket untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berkata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, puasa ini adalah amalan yang hanya pahalanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak ternilai. Maka dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali bani Adam lahu, seluruh amal-amal anak Adam atau seluruh amal-amal manusia itu untuknya, untuk mereka. Salat kita, zakat kita, sedekah kita, dan lain-lain ibadah yang kita lakukan, itu semuanya kata Allah untuk anak Adam. Illa shaum, kecuali puasa. As-shaumu li, puasa adalah milikku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalas pahala puasa tersebut. Artinya di sini balasan pahala itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa agungnya nilai pahala puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, orang yang berpuasa nanti akan berbondong-bondong masuk surga melalui pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Innal jannah baban lahu Ar-Rayyan. Sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu yang namanya Ar-Rayyan. Yaqulu lahu aina as-sha'imun. Pintu tersebut kemudian berkata, di mana orang-orang yang berpuasa? Di mana orang yang berpuasa? Maka ketika itu orang-orang berpuasa kemudian datang beramai-ramai menuju pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan, lalu mereka masuk dan kemudian pintu surga itu pun ditutup dengan rapat-rapat. Hadirin jamaah salat Jumat dengan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jalankan puasa ini dengan penuh khidmat, dengan penuh keimanan, dan dengan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa meraih surganya Allah yang begitu indah, agar kita digolongkan oleh Allah masuk dalam pintu-pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina